Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Septia Wulandari. Hari ini saya akan membahas mengenai integrasi numerik. Seperti namanya ya, integrasi artinya adalah integral, numerik artinya adalah diselesaikannya secara numerik gitu. Artinya integrasi numerik merupakan menghitung secara numerik integral yang bentuknya tentu gitu ya. Masih ingat nggak nih integral yang bentuknya tentu itu seperti apa? Jadi integral yang bentuk tentu itu adalah seperti ini. Misalkan I sama dengan integral dari ada batasnya. Batasnya misalnya dari A sampai dengan B gitu ya. Dari fungsi fx terhadap dx gitu. Nah, ini integral bentuk tentu ini bisa diselesaikan secara numerik dengan beberapa metode. Yang pertama itu ada yang namanya metode trapesium, yang kedua ada yang namanya metode Simpson 1/3, yang ketiga itu ada yang namanya metode Simpson 3/8 gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke tiga metode itu, ada aturan untuk menyelesaikan integrasi numerik. Aturannya adalah jadi ada yang namanya formula itu H sama dengan B minus A dibagi dengan N gitu ya. Jadi ini adalah aturannya. H itu apa sih? H itu adalah banyaknya interval gitu ya. Nah, N itu apa? N itu adalah langkah atau panjang interval gitu. A itu apa? A itu adalah batas apa? Kalau di integral batas bawah ya. Batas bawah integral. Gitu. Nah, B-nya apa? B-nya adalah batas atas dari integralnya. Gitu ya. Nah, kalian harus tahu dulu aturan ini. Aturan H sama dengan B dikurangin A dibagi N ini akan dipakai di semua metode untuk menyelesaikan integrasi numerik gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam metodenya. Yaitu yang pertama misalnya adalah metode trapesium gitu ya. Nah, di metode trapesium ini rumusnya adalah I itu sama dengan H dibagi 2 dikali dengan F0 gitu ya, ditambah 2 sigma dari I-nya itu dimulai dari 1 sampai ke N dikurangi 1 dari F I gitu ya, baru ditambah dengan Fn gitu. Atau kalau saya jabarkan berarti I itu sama dengan H/2 dikali dengan F0 ditambah 2 F1 gitu ya, terus 2 F2 2 F3 sampai dengan 2 Fn kurangin 1 baru ditambah dengan Fn. Jadi kayak barisan gitu loh. Jadi F0-nya itu berarti konstantanya 1 gitu ya. Terus ditambah 2 F1, 2 F2, 2 F3 berarti kan koefisiennya berarti kan 2 gitu ya. Kayak berarti dia barisannya 1, 2, 2, 2, 2, 2 sampai 1 gitu ya kan, sampai ke Fn. Fn-nya itu ada koefisiennya 1 gitu. Jadi ini adalah rumusnya untuk metode trapesium gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya metode Simpson. Simpson
Simpson 1/3. Formulanya atau rumusnya adalah I sama dengan H per 3 gitu ya. Jadi kalau di metode trapesium tadi hanya per 2, kalau di metode Simpson hanya adalah H per 3 gitu. Nah, kemudian baru dikali dengan F0 gitu ya, ditambah 4 dikali sigma dari I-nya itu dimulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya. Jadi yang ganjil-ganjil gitu ya. Sampai dengan N dikurangin 1 dari F I-nya. Gitu. Baru ditambah 2 dikali sigma I-nya. Kalau tadi yang koefisien 4 itu adalah yang ganjil-ganjil, berarti yang kalau koefisiennya 2 itu adalah yang genap-genap. Berarti I-nya dimulai dari 2, 4, 6, dan seterusnya gitu ya, sampai dengan N minus 2 dari FI-nya. Baru ditambah dengan Fn-nya. Gitu ya. Atau kalau saya jabarkan menjadi H per 3 dikali F0 ditambah 4 F1 ditambah. Jadi kalau yang ganjil 4 ya koefisiennya ya. Terus kalau genap berarti 2 F2 gitu ya, tambah 4 F3 karena ganjil. Kalau F4 berarti 2 ya karena genap, 2 F4 gitu, dan seterusnya. Sampai dengan yaitu plus 2 Fn minus 2 gitu ya, ditambah 4 Fn minus 1 baru minus 1 ya. Ini kayak ini, bentar. Minus 1 baru ditambah Fn. Nah, gitu ya. Gini. Seperti ini. Ini adalah formula atau rumus dari metode Simpson 1/3 gitu. Nah, bagaimana dengan metode Simpson 3/8? Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan metode Simpson 3/8. Formulanya adalah I sama dengan 3H per 8. Itulah kenapa dia disebutnya Simpson 3/8, karena ada 3/8-nya gitu ya. Dikali F0 ditambah 3 dikali sigma I sama dengan 1 sampai N minus 1 dengan I-nya itu tidak boleh sama dengan 3, 6, 9, dan seterusnya gitu. Dari Fi ditambah 2 dikali sigma I-nya itu boleh 3, 6, 9 gitu, sampai N dikurang 3 dari Fi, baru ditambah Fn-nya. Atau kalau saya jabarkan, kalau kalian bingung seperti itu, saya jabarkan jadi 3H per 8 gitu, dikali F0 gitu ya, ditambah 3 F1 ditambah 3 F2 ditambah 2 F3 gitu ya, tambah 3 F4 tambah 3 F5 tambah 2 F6 gitu, tambah sampai dengan 2 Fn minus 3 plus 3 Fn minus 2 plus 3 Fn kurang 1 plus Fn gitu. Ini kalau kalian pengen jabarin. Jadi dia seperti membentuk pola gitu. 1, 3, 3, 2. 3, 3, 2. 3, 3, 2, baru ujungnya 1 gitu ya. Itu adalah metode Simpson 3/8 formulanya. Oke? Ini adalah 3 metode untuk menyelesaikan integrasi numerik. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Oke, contohnya satu contoh aja kita pakai ke 3 metode tadi ya. Misalnya, hitunglah
nilai dari integral bentuk tentu, misalnya batasnya dari 1 sampai 3 gitu. Dari 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dari dx dengan h-nya itu udah diketahui gitu, 0,5. Dengan menggunakan 3 metode. Metode trapesium, Simpson sepertiga, dan Simpson 3/8. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita jawab soal itu. Jadi, kita harus kembali ke aturannya dulu. Aturan kan menyebutkan H itu sama dengan B dikurangin A dibagi N gitu ya. Saya tulis lagi di sini. H itu sama dengan B dikurangin A dibagi N. Ini adalah aturannya. Oke, berarti kita harus tahu dulu H-nya itu berapa. H-nya kan kita sudah punya ya. H-nya itu adalah 0,5. Nah, terus yang mana B-nya? B-nya tadi adalah batas atas. Berarti B-nya adalah ini ya, 3 ya, batas atas dari integralnya. Kemudian A-nya itu adalah batas bawah dari integralnya ini. Batas bawah integralnya adalah 1. Berarti kalau kita udah punya H, kita udah punya B, kita udah punya A, berarti kita tinggal mencari yang namanya N. Nilai N, gitu ya. Maka dari itu, nilai N berarti menjadi B dikurangin A dibagi H gitu kan ya. Tinggal dipindah aja. Gitu kan. Berarti kita punya N sama dengan B-nya 3, A-nya 1 dibagi H. H-nya udah diketahui di soal adalah 0,5. Berarti 2 dibagi 0,5. 2 dibagi setengah adalah 4. Jadi, kita punya N adalah 4 atau banyaknya interval adalah 4. Jadi kalau saya punya garis bilangan gitu, batas bawah dari integralnya kan tadi 1 gitu ya. Batas atas integralnya adalah 3 gitu kan. Nah, jadi masing-masing dari batas 1 sampai 3 ini dibatasi dengan yang namanya H-nya atau panjang intervalnya adalah 0,5. Jadi kalau di sini 1, kita tinggal tambahkan aja 0,5 jadi 1,5. Gitu kan? Kita tambahkan 0,5 jadi 2. Gitu ya. Kita tambahkan 0,5 jadi 2,5 gitu ya. Biar nggak terlalu jauh jaraknya. Gitu ya. Jadi kalau 2,5 ditambahkan 0,5 jadi 3. Jadi ada N-nya itu adalah ada 4 atau banyaknya interval itu ada 4. Yang mana? Yang ini. Yang ini ya. Jadi ini. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi ada 4 banyaknya interval. Oke? Paham ya sampai sini ya? Oke, kemudian setelah itu kita baru mencari yang namanya metodenya. Jadi kalau kita buat tabel gitu ya, misalnya buat memudahkan kalian kita buat tabel deh. Tabel itu isinya adalah N, kemudian ada fungsi fx-nya kan ini ya, fungsi fx-nya kan ini kan, nih 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat. Berarti di sini saya ganti jadi fn. Jadi 2n pangkat 4 ditambah 4n kuadrat. Jadi x-nya itu diganti jadi n. Gitu ya. Kan kalau fx itu kan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat. Berarti kalau fn berarti x-nya diganti n. Oke ya. Nah terus, yang kemudian ini adalah fi ya. I-nya itu dimulai dari 0. Gitu kan. Nah kalau n-nya itu dimulai dari batas bawahnya. Kalau batas bawahnya adalah 1, berarti di sini adalah 1. Gitu ya. Berarti f dari 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 4 ditambah 4 kali 1 kuadrat adalah 6. Misalkan karena i-nya dimulai dari 0, maka ini adalah f0 gitu ya. Next. Tadi kan kita
mulai N-nya dari 1. Kemudian next adalah 1,5. Berarti N-nya di sini adalah 1,5. Jadi dari batas bawah ditambah dengan langkahnya atau panjangnya interval. Kalau panjang intervalnya adalah 0,5 berarti 1 tambah 0,5 1,5 gitu ya. Berarti di sini adalah jadi F 1,5. Berarti jadi 2 dikali 1,5 pangkat 4 ditambah 4 kali 1,5 pangkat 2. Gitu ya. Jadi kalian bisa hitung di kalkulator, hasilnya adalah 19,125. Berarti karena tadi I-nya dimulai dari 0, habis 0 adalah F1. Gitu ya. Kemudian 1,5 ditambah 0,5 ini ya, 2 ya. 2. Berarti F2. Jadi 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah 4 kali 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 48. Maka di sini adalah F2. Gitu ya. Kemudian lanjut 2,5, N-nya 2,5, maka F2,5 adalah 2 dikali 2,5 pangkat 4 ditambah 4 kali 2,5 kuadrat. Hasilnya adalah 103,125. Ini adalah F3. Yang terakhir, 3 gitu ya. Jadi 2,5 ditambah 0,5 adalah 3. Jadi F dari 3 adalah 2 kali 3 pangkat 4 ditambah 4 kali 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 198. Ini adalah F4-nya. Jadi biar memudahkan kalian buat tabel seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah dibuat tabel, baru kalian masuk ke dalam metodenya. Yang pertama, menggunakan metode trapesium. Rumusnya I, tadi apa? Ini ya. Yang ini ya. Berarti I sama dengan H per 2, gitu kan? Dikali, jadi dia polanya adalah gini. Koefisiennya 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 gitu belakangnya. Nah, berarti kalau yang ini, karena I-nya itu dari 0 sampai 4, berarti F0, kan 1 gitu ya. 2 F1, 2 F2, 2 F3, baru yang terakhir adalah koefisiennya 1, jadi 1, 2, 2, 2, 1 gitu ya. Jadi dia membentuk barisan. Kalian sudah belajarlah itu di kalkulus. Nah, ini berarti sama dengan 0,5 per 2 gitu ya, karena H-nya tadi 0,5. Nah, F0-nya, F0-nya kita dapat 6 tambah 2 kali F1, F1-nya 19,125, plus 2 kali F2, F2-nya adalah 48, ditambah 2 kali F3, F3-nya adalah 103,125 gitu ya, ditambah F4, 198 gitu. Nah, terus kalian hitung, ternyata hasilnya adalah 136,125 untuk metode trapesium. Gitu ya. Next, misalnya B-nya di sini deh, untuk metode Simpson. 1/3. I-nya, kalau Simpson berarti H-nya H per 3. Gitu ya. Lihat di sini H-nya H per 3. Ya kan? Kemudian polanya berarti F0 tambah 4, 2, 4, 2, 4, 2, 1 gitu ya. Jadi F0 plus 4, F1, 2, F2, 4, 2, 4, F3, baru yang terakhir F4. Jadi awal sama akhir koefisiennya cuma 1, yang di tengah-tengah mengikuti polanya. Jadi metode Simpson itu adalah 42, 42, 42 gitu ya. Maka H-nya adalah 0,5 dibagi 3 kali F0. F0-nya kita punya 6 plus 4 kali F1. F1-nya 19,125 plus F2. F2-nya adalah 2 kali 48 gitu ya. Terus F3. F3-nya adalah
kali 103,125 baru ditambah dengan F4. F4-nya adalah 198. Oke. Hasilnya adalah, nanti dicek lagi ya, 131,5 untuk metode Simpson. Nah, yang terakhir adalah metode Simpson 3/8. Berarti 3/8H gitu ya. Kali F0 plus tadi polanya ini ya. F0 tambah 332. 332 gitu baru 1. Gitu ya. F0 3 3 2. Gitu kan? Baru yang terakhirnya adalah 1. Jadi F4. Oke ya? Oke. Kemudian 3 kali 0,5 dibagi 8 gitu. F0-nya tadi adalah 6 plus 3 kali F1-nya tadi 19,125 plus 3 kali 48 gitu ya. Ditambah 2 dikali 103,125 ditambah F4. F4-nya adalah 198. Jadi selalu yang depan sama yang belakang tuh koefisiennya adalah 1. Gitu ya. Oke. Kemudian kalian hitung, ternyata hasilnya adalah 114,6797. Koreksi saya kalau saya salah, nanti coba kalian hitung lagi. Oke. Begitulah cara untuk mencari integrasi numerik, integral bentuk tentu dengan menggunakan integrasi numerik gitu ya. Ada metode Simpson sepertiga, Simpson 3/8, dan metode trapesium. Nah, sebenarnya nggak sampai sini aja sih, kalian juga harus mencari yang namanya galat atau errornya. Jadi, kalau nanti kalian disuruh untuk mencari galatnya atau errornya, kalian harus cari dulu nilai dari integrasinya yang dikerjakan secara analitik. Oke, misalnya gini. Misalnya, integral dari tadi soalnya 1 sampai 3 gitu ya. 2 X pangkat 4 gitu ya. Ditambah 4 X kuadrat dx. Jadi kalau nanti diminta sampai dengan galat, berarti kalian harus kerjakan dulu secara analitik. Integral dari 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat adalah 2/5 x pangkat 5 gitu ya. Tambah 4/3 x pangkat 3. Batasnya dari 1 sampai 3 gitu kan. Masukkan 2/5 kali 3 pangkat 5 tambah 4/3 kali 3 pangkat 3 dikurang. Dalam kurung 2/5 kali 1 pangkat 5 tambah 4/3 kali 1 pangkat 3. Hitunglah berapa. Kalau saya tidak salah hitung, hasilnya adalah 131,47. Nanti coba dicek lagi ya. Gitu. Nah, kalau kalian udah punya nilai, ini adalah nilai integral yang sebenarnya. Atau secara analitik. Berarti untuk galat trapesium adalah nilai sebenarnya gitu ya, dikurangin yang kita dapat dengan menggunakan integrasi numerik 136,125 gitu ya. Jangan lupa mutlak dibagi dengan nilai sebenarnya 131,47 kali 100%. Coba kalian hitung. Kalau tidak salah hasilnya adalah 3,54% kesalahannya. Coba nanti dicek lagi ya.
Kemudian yang B, Galat untuk Simpson 1/3 adalah berarti 131,47 dikurangin tadi yang kita dapat ini ya, 131,5 ya. Jadi 131,5 gitu dibagi dengan 131,47 dikali 100%. Koreksi lagi nanti kalau saya salah, kalian hitung dengan menggunakan kalkulator, ternyata hasilnya adalah 0,22%. 0,22%. Kemudian, Galat untuk Simpson 3/8 adalah mutlak dari 131,47 gitu, dikurang 114,6797 gitu, dibagi dengan 131,47 gitu ya. Kemudian dikali dengan 100%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 12,77%. Cukup tinggi ya. Jadi, kalau kita compare antara tiga metode ini, ternyata yang kesalahannya paling kecil adalah Simpson 1/3. Gitu ya. Oke, saya rasa cukup sampai sini saya menjelaskan tentang integrasi numerik. Jadi, integrasi numerik itu adalah kita menghitung integral bentuk tentu dengan menggunakan cara numerik gitu ya, bukan secara analitik yang biasanya kita pelajari di dalam kalkulus. Gitu. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga kalian paham. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.